Alhamdulillah, para pemirsa, pendengar semuanya, kita hari ini mendekati 10 hari terakhir di bulan Ramadan 2025. Kita syukuri, mari kita merenungkan satu kalimat atau satu surat Al-Kautsar yang isinya sangat dalam, dan kalau direnungkan per kalimat, maka kita bisa melihat bahwa kita hidup di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita curahan-curahan, kemudian kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Nah, jadi kalimat thayyibah yang pertama, inna atau innakal kautsar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan curahan kepada baginda Rasulullah SAW, nikmat-nikmat, dan kita sebagai umatnya wajib mensyukuri. Dengan demikian tidak ada taranya. Jadi ke depan Indonesia itu adalah pemimpin atau pionir dunia, karena Allah sebenarnya memberikan iklim tropis ya. Dalam iklim tropis itu kita bisa mengembangkan sumber energi berbasis matahari, kemudian sumber vehicle dan lain sebagainya, dan sumber daya alam pun melimpah di Indonesia ya, untuk produk untuk ketahanan pangan, kesehatan ya, ketahanan pangan. Dengan 2 musim saja kita bisa mengembangkan semua produk pakan ya untuk umat manusia, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Untuk produk kesehatan, peternakan, dan luar biasa sumber-sumber plasma nuftah kita bisa digunakan, dimanfaatkan untuk pengembangan obat ya, dan itu tidak bisa terbeli di negara-negara lain. Nah, kita bangsa dan warga negara Indonesia wajib bersyukur. Maka kalimat thayyibah yang kedua yaitu kita merahmati kemanfaat tersebut, maka fasobi bihamdi rabbika wanhar. Jadi kita harus merenungkan dan mengikuti suatu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan larang-larangannya, sholat, rukun iman dan rukun Islam itu kita terapkan, sehingga rasa syukur itu nyata adanya, dan kita bisa mengoptimalkan plasma nuftah di Indonesia sebagai sumber obat, sumber energi, sumber sumber pengganti fosil ya, untuk kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Nah, namun kita akan menjadi kufur apabila kita menafikan rahmat Allah ya. Inna sa'ani akahuwa abdar. Kemudian ini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membenci manakala kita kufur terhadap semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu pendengar semuanya, manfaat ini harus kita kembangkan dan kita renungkan benar-benar untuk anak cucu kita ya, dan para generasi muda. Kita mendorong para generasi muda mengeksplor semua apa yang ada di alam Indonesia, namun tidak merusak. Nah, inilah manfaat dari para anak-anak muda
kemudian para anak cucu kita yang ke depan akan merasakan manfaat itu dari Sabang sampai Merauke. Kita punya lautan, punya pesisir, kita punya pulau yang indah, kita punya sumber daya alam yang luar biasa ya. Bahkan para bangsa-bangsa lain di negara yang 4 tropis atau di negara yang 2 tropis tapi tidak terlalu dikembangkan, menjadi iri hati dalam perkembangan di Indonesia. Saya rasa manfaat ini ke depan sebagai stimulasi dari anak-anak muda ke depan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pendengar, kalau kita renungkan perjuangan dari para pendiri bangsa dengan darah, air mata, dan nyawa, tidak terkirakan kita wajib bersyukur dan kita wajib memfollow semua apa-apa yang direncanakan oleh para pendiri bangsa. Kita ingat perjuangan kemerdekaan di Surabaya, di seluruh Indonesia, ya, para pahlawan-pahlawan kita ya, yang akhirnya mengharapkan Indonesia menjadi besar, Indonesia menjadi pionir dunia, bukan untuk menjajah ya, namun mendireksi langsung untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, anak-anak muda yang kedepannya itu akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa harusnya tidak usah gentar terhadap kesulitan-kesulitan masa kini dan teruslah berupaya agar anak-anak muda ini tidak patah semangat, namun sebagai generasi yang lebih awal tetap mendorong, memberikan guidance dan lain sebagainya, memberikan pencerahan dan tidak menutup suatu keinginan anak muda untuk dikembangkan, sehingga Indonesia menjadi lahan yang baidatun thayyibatun, yang sangat dimanfaatkan oleh negara-negara lain untuk ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Nah, sesuai dengan lambang negara kita ya, Garuda Pancasila, maka ke depan Indonesia menjadi lebih baik lagi, entah 20 tahun lagi, 30 tahun lagi ke depannya, di bidang apapun ya, di bidang kedokteran, di bidang kedokteran hewan, di bidang teknologi, di bidang sosial ekonomi ya. Kita memiliki bapak bangsa seperti Bung Hatta ya, yang mengembangkan koperasi, dan kita juga banyak tokoh-tokoh kita yang berjuang kemanusiaan di bidang pertanian, di bidang teknologi ya. Kita mendambakan semacam Habibie yang lain ya, yang kelak akan membawa Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Nah, itu harapan saya, yang dimana kelak anak-anak muda ini, kita mendorong anak-anak muda untuk berprestasi, sehingga kita ke depan akan menjadi pionir-pionir anak-anak muda di zamannya, karena di zaman itulah nanti akan bermuncul calon-calon anak-anak muda dari Indonesia, baik yang berada di luar negeri bisa kembali ke Indonesia maupun berkiprah di luar negeri atas nama Indonesia. Jadi Indonesia adalah bagian yang besar, itu adalah sesuai dengan keinginan para pendiri bangsa kita. Demikian tausiah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.